Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Tentu kalian pernah minum teh panas maupun es jeruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Dapatkah kita menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tangan? Sekarang mari kita pelajari perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Sedangkan ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sekarang mari kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang panas? Panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Dua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Contohnya ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas akan membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Sedangkan ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui perbedaan antara suhu dan panas. Yang pertama, satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur dengan termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun. Demikian tadi penjelasan tentang perbedaan suhu dan panas. Selanjutnya, tahukah kamu tentang gamelan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Lalu tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Sedangkan tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Tangga nada slendro. Tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Berikut ini perbedaan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan jumlah dan nama nada. Demikian tadi pembelajaran kita pada tema 6, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Untuk